Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Ibu sekaligus dosen pembimbing kami untuk mata kuliah ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah hadir dan memberikan kami kesempatan juga untuk mempresentasikan hasil diskusi kami untuk perkembangan peserta didik ini. Nah, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Nika Sapitri, dan yang kedua ada Sabrina Valin Bintang, yang ketiga ada Raymond Sanjaya, dan yang keempat ada Gagas Wirasyaputra. Slide selanjutnya. Nah, di sini untuk hasil diskusi kami itu mengenai tentang bentar Ibu. Mengenai tentang tumbuh kembang anak dan remaja. Nah, yang di mana kita mulai dengan bagaimana sih perkembangan anak tersebut. Nah, untuk perkembangan anak ini bisa kita definisikan sebagai proses di mana si kecil yang mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Bisa dikatakan dengan mulai dari perkembangannya itu bisa bilang dari perubahan fisiknya, bahasanya, emosinya, serta pemikirannya, yang dimana itu yang terjadi pada saat sejak ia lahir hingga awal masa dewasanya nanti. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang gaya belajar dan berpikir seorang anak. Di sini dari diskusi kami ada 3 cara gaya belajar berpikir seorang anak. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu mengenai visual, yaitu belajar dengan cara ia melihat. Nah, untuk visual ini biasanya anak tersebut melihat dari bahasa tubuh yang kita jelaskan. Entah itu dari bahasa tubuh kita untuk mengekspresikan kepada seorang anak itu dengan cara bahasa tubuh kita menjelaskan supaya bisa dimengerti lagi untuk belajar dengan cara ia melihat. Nah, dan yang kedua itu untuk auditory, belajar dengan cara ia mendengar. Nah, untuk auditory ini biasanya anak tersebut mengandalkan dengan pendengarannya untuk dalam proses ia belajar. Dan yang ketiga itu untuk kinestiknya, belajar dengan cara bekerja dan menyentuh. Yang dimana untuk kinestik ini biasanya anak tersebut dia lebih suka beraktivitas atau berekspor di luar. Karena anak yang belajarnya dengan cara kinestik itu kita suruh untuk duduk aja mungkin 5 menit atau paling lambat 10 menit dia udah pasti nggak betah. Karena anak tersebut dia lebih suka bereksplor di luar daripada dia belajar di dalam ruangan itu. Itu untuk gaya belajar dan berpikir seorang anak tersebut. Nah, yang selanjutnya untuk perkembangan dalam aspek moral dan sosial. Nah, untuk perkembangan aspek moral dan sosial ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Raymond Sanjaya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan dalam aspek moral dan sosial. Nah, dari perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Nah, dari perilaku moral ini banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya serta perilaku moral dari orang-orang di sekitarnya. Perkembangan moral ini juga tidak terlepas dari perkembangan kognitif dan emosi dari anak. Berikut. Tahap perkembangan moral. Di sini ada konvensional, yaitu sikap yang nampak pada tahap ini terlihat dari sikap ingin loyal, ingin menjaga, menunjang, dan memberi justifikasi pada ketitipan. Konvensional ini ada 2, yaitu prakonvensional dan pasca konvensional. Prakonvensional ini yaitu
anak peka terhadap peraturan-peraturan yang berlatar belakang budaya dan terhadap penilaian baik buruk, benar salah, tetapi anak mengartikannya dari sudut akibat fisik suatu tindakannya. Nah, kalau sedangkan pasca konvensional ini adanya usaha yang jelas untuk mengartikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip serta dapat dilaksanakan terlepas dari otoritas kelompok atau orang. Berikut. Bagaimana ya dengan pengaruh lingkungannya? Oke. Contohnya di sini bisa kita lihat. Jadi sebuah kalimat di sini saya akan bacakan. Adi adalah sosok yang rajin bekerja, pantang putus asa, dan dapat bergaul dengan baik. Nah, mengapa perilaku dan sifat Adi seperti itu? Menurut aliran behavioris, karena lingkungan yang berperan menguatkan perilaku tersebut sebagai hasil interaksinya dengan lingkungannya, seperti teman, anggota keluarga, serta masyarakat. Oke, di sini ada analisis contoh menurut teori behavioris. Behavioris menekankan, mohon maaf, untuk analisis contoh menurut teori behavioris ini akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya, Gagas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana ya dengan pengaruh lingkungannya. Di sini kami mengambil dari beberapa contoh yang kami dapat, yang salah satunya yang telah disebutkan oleh rekan kami tadi. Selanjutnya saya akan membahas analisis contoh menurut teori behavioris. Menurut analis behavioris, di sini menekankan studi ilmiah tentang tanggapan perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungannya. Oleh karena itu, behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan dapat berubah-ubah sesuai pengalaman hidup yang didapat individu serta adanya penguatan dari lingkungan. Di sini kami mendapatkan contoh kembali, Fajar Sad Boy yang sangat agresif dengan temannya atau selalu menyerang anak lain, baik secara verbal maupun fisik. Mengapa Fajar Sad Boy begitu agresif? Di situ dijelaskan karena hasil adopsi orang di sekelilingnya, apakah itu orang tua, teman, atau tokoh-tokoh di media. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis contoh menurut teori belajar sosial. Teori ini menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Secara umum, teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak mempunyai pikiran dan menurut saja sesuai dengan kehendak perbuatannya. Namun manusia memiliki otak yang dapat berpikir, menalar, menilai, ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi dirinya. Selanjutnya, pembahasan ini akan saya serahkan kepada rekan saya bernama Sabrina. Adakah pengaruh? Tadi kan teman-teman saya, rekan-rekan saya sudah menjelaskan tentang bagaimana sih perubahan dari anak-anak, bagaimana pengaruh lingkungan, serta bagaimana juga untuk moral dan sosialnya. Nah, di sini kita sudah ke tahap remaja. Pengaruh perkembangan anak terhadap periode masa remaja itu seperti apa ya? Nah, di sini ada beberapa, yaitu ada periode yang penting, di mana bahwa remaja ini adalah periode tahap yang sangat penting untuk ke jenjang yang lebih dewasa. Di sini remaja bukan hanya sekedar seperti anak-anak ataupun dewasa, namun peralihan di mana remaja ini bukan lagi menjadi anak-anak dan
dan mau beralih ke dewasa. Itu periode peralihan. Di sini juga ada periode perubahan, di mana di sini remaja sudah memiliki pemikiran sendiri, sudah memiliki minat dan bakat sendiri, ya teman-teman. Jadi di sini ada perubahan di dalam psikis, fisik, maupun mental seorang remaja. Lalu di sini juga bahwa remaja adalah usia yang bermasalah. Kenapa sih remaja ini disebut usia yang bermasalah? Karena seringkali remaja ini berpikir bahwa dirinya sudah dewasa, bertingkah laku seperti mananya orang dewasa. Dan itu sering sekali menjadi masalah ya teman-teman, di mana remaja ini merasa bahwa dirinya telah bebas, di mana remaja ini merasa bahwa aku nih udah umur belasan, udah mau umur puluhan, aku tuh bebas melakukan apapun gitu. Padahal masih dibawa oleh ini dari orang tua ya teman-teman. Lalu di sini ada masa mencari identitas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, remaja ini sudah memiliki pemikiran sendiri. Lalu mereka berpikir, aku tuh pengen jadi ini, aku tuh mau jadi ini, terus melihat teman-temannya bagaimana berkembang, ingin menjadi seperti teman-temannya. Nah, di sini nih remaja ini mulai mengalami krisis identitas ya teman-teman. Di sini ada juga usia yang menimbulkan ketakutan. Kenapa sih remaja ini disebut usia yang menimbulkan ketakutan? Nah, di masa remaja ini tuh banyak banget remaja yang takut keluar dari comfort zone-nya. Kan di sini udah ada perubahan, bukan lagi anak-anak yang apa dibilang orang tuanya diikutin, tapi remaja sekarang ini udah memiliki pemikiran sendiri. Nah, namun masih banyak remaja yang masih takut keluar dari comfort zone-nya. Jadi saat misal orang tua bilang ini atau orang tua nyuruh ini dan mereka mengikuti begitu saja karena masih takut untuk keluar dari comfort zone-nya. Tapi bukan berarti remaja ini bisa melawan orang tua ya teman-teman. Tapi di masa remaja ini pemikirannya udah lebih berkembang daripada anak-anak sebelumnya. Sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, selanjutnya periode remaja ini ada juga yaitu periode masa yang tidak realistik. Kenapa sih tidak realistik? Karena di masa remaja ini, misal kita SMA nih, kita SMA terus kita mau melanjut kuliah atau mau lanjut pekerjaan. Nah, seringkali remaja ini tidak realistis tentang mimpinya. Tidak menstrukturkan mimpinya ini bagaimana. Misal pengen pengusaha, tapi nggak tahu nih bagaimana cara menjadi pengusaha. Lebih ke berangan-angannya itu tinggi banget dan kadang tuh lebih abstrak. Nah, terakhir yaitu ambang masa dewasa, di mana mungkin udah mulai berpikir, udah mulai ada beban yang dipikul. Nah, disitulah masa anak remaja ini udah mulai berpikir sebagaimana pemikiran orang dewasa, namun sedang masa peralihan ya teman-teman. Selanjutnya, yaitu karakteristik remaja. Nah, yang paling sering pertama kali kita lihat nih waktu remaja ya pasti itu adalah fisiknya. Fisiknya sudah mulai berubah ya secara umum, langsung juga dengan ciri-ciri seks sekunder dan seks premier, di mana udah mulai menyukai lawan jenisnya, sudah mengetahui perasaan-perasaan di dalam dirinya gitu. Nah, yang kedua ini ada psikososial. Remaja memulai memisahkan diri dari orang tua dan memperluas hubungan dengan teman sebayanya. Nah, di sini nih teman udah mulai yang kayak nongkrong-nongkrong, pulangnya agak lama gitu ya. Nah, di sini ada yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa remaja secara mental dan secara psikis juga nih udah berubah, udah punya gagasan apa yang baik untuk dirinya, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada perkembangan emosional ya, seperti saya tadi bilang udah mulai suka nih sama sesama jenis, udah sama lawan jenisnya, mohon maaf, sama udah mulai suka-suka nih cowok, udah mulai lirik-lirik cewek gitu kan, udah mulai ada perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Nah, yang kelima ini ada perkembangan moral, seperti tadi udah dijelaskan oleh rekan saya, karena dari mulai kecil nih kita udah dituntun mana yang baik, mana yang tidak. Nah, di remaja ini kita berperilaku sesuai dengan tuntutan dan harapan kelompok dan loyalitas terhadap norma atau peraturan yang berlaku yang diyakininya, maka tidak heranlah jika di antara remaja masih banyak yang melakukan pelecehan terhadap nilai-nilai seperti tawuran, minum minuman keras, dan hubungan seksual di luar nikah.
seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa remaja ini merasa bahwa dirinya tuh kadang aku tuh udah dewasa gitu. Jadi kadang tuh merasa bahwa ini tuh baik sama aku. Kenapa aku harus mengikuti peraturan ini? Karena udah mulai ada gagasan-gagasan abstrak di pikirannya. Nah, yang keenam ini adalah perkembangan kepribadian, mulai melihat jati dirinya, mulai memperbaiki dirinya di sini. Nah, selanjutnya di sini ada quotes untuk kita semua di akhir dari presentasi kami ini, yaitu dari Fajar Setboy. Mungkin teman-teman udah tahu dia ya di TikTok. Nah, Fajar Setboy ini quotesnya bilang gini, dulu nangis gara-gara mainan, sekarang pura-pura tertawa karena tegar dengan keadaan. Terima kasih teman-teman, mungkin sekian dari presentasi kami. Di sini kami membatasi yang bertanya yaitu 2 ya teman-teman, 2 penanya. Jadi jika teman-teman ingin bertanya bisa raise up atau hands up gitu, atau dari kolom chat ya teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar, Kak? Terdengar. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua di sini, kepada dosen pengampu juga, Ibu Wahyuni yang telah memberikan kesempatannya. Jadi di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang karakteristik pertumbuhan, perkembangan, dan perbedaan individual peserta didik. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenalkan nama saya Wel Renot Siregar dengan rekan saya Berkati Uda, ada juga Ruslan, dan yang terakhir adalah Edi. Nah, yang menjadi kata dasar dari pembahasan kita pada hari ini adalah peserta didik. Jadi peserta didik itu adalah suatu makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, ia membutuhkan orang lain untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang utuh. Jadi begitu teman-teman, peserta didik itu adalah membutuhkan orang lain untuk mengembangkan dirinya supaya menjadi manusia yang utuh. Dalam perkembangannya, pendapat dan sikap peserta didik dapat berubah karena interaksi dan saling berpengaruh antar sesama peserta didik maupun dengan proses sosialisasi. Nah, di balik berkembangnya menjadi manusia utuh juga, peserta didik itu dapat berubah karena interaksi dan saling berpengaruh antar sesama peserta didiknya maupun sosialisasi yang dialaminya begitu teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh atau keadaan jasmania yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Berkat. Ya, selanjutnya karakteristik pertumbuhan. Peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, antara lain seperti peserta didik cepat menerima materi dan ada yang harus diulangi sehingga ia mengerti suatu materi. Ada yang sifatnya cepat menghafal dan ada yang sulit menghafal. Oleh karena beragamnya karakteristik setiap peserta didik, yang harus diperhatikan oleh peserta didik adalah harus pandai-pandai mengenal karakteristik setiap peserta didik. Misalnya dengan cara memberikan suatu permasalahan dan bagaimana peserta didik menyelesaikan solusinya sendiri. Selanjutnya ada perkembangan dan perbedaan individual peserta didik, perkembangan dan perbedaan. Yang pertama, perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan
dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Selanjutnya dibacakan oleh Bang Edi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Selanjutnya, tujuan mempelajari perkembangan peserta didik. Yang pertama, agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Yang kedua, dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. Yang ketiga, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Selanjutnya, yang keempat, untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Selanjutnya, perbedaan individual peserta didik. Setiap peserta didik pasti mempunyai perbedaan pada masing-masing individunya. Sangatlah tidak mungkin jika seorang individu sama persis dengan individu lain, sekalipun itu anak kembar identik. Pastilah di antara keduanya memiliki perbedaan-perbedaan tertentu. Apalagi untuk peserta didik yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah atau keturunan yang sama. Pastilah perbedaan individu masing-masing. Selanjutnya bisa dilanjutkan pada teman kami, Ruslan. Dari mana? Ya, sekarang saya lanjutkan. Mungkin sini ada perbedaannya. Dalam buku Geri 1963, Perkembangan Peserta Didik, karya Subarto dan B. Agung Hartono, mengkategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, perbedaan fisik, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat, perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar. Yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Adapun upaya pengembangan diri pribadi. Yang pertama yaitu membiasakan hidup sehat, teratur, serta efisien waktu mengenai nilai normal. Dua, mengerjakan tugas dan pekerjaan sehari sendiri tanggung jawab. Yang ketiga, sering bersosialisasi dengan masyarakat. Yang keempat, menghindari sikap dan tindakan yang bersifat lari dari masalah. Yang kelima, melaksanakan peran sesuai status dan tanggung jawab dalam kehidupan. Mungkin demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Terima kasih. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu kami, Ibu Wahyuni, karena telah memberikan kesempatan kami untuk berdiskusi mengenai perkembangan dari peserta didik. Baik, untuk itu sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Sri Wahyuni, dan yang kedua ada Albi, ada Steven, dan juga Fikri.
Baik, kalau tadi teman-teman lain kelompok lainnya sudah menjelaskan beberapa topik dari perkembangan, pertumbuhan dan juga lainnya. Di sini sebenarnya kami juga kurang lebih, namun mungkin ada beberapa penyampaian yang berbeda. Dan di sini kami mengambil 4 topik. Yang pertama itu karakteristik, yang kedua itu tentang pertumbuhan itu sendiri, dan yang ketiga perkembangan, dan yang terakhir ada faktor-faktor dari pengaruh dari perkembangan peserta didik. Baik, untuk yang pertama itu mengenai karakteristik peserta didik, yang dalam hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Albi. Silahkan. Baik, di sini akan saya lanjutkan mengenai karakteristik peserta didik. Nah, yang pertama ini ada arti karakteristik. Karakteristik berasal dari kata karakter, yaitu sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Tabiat, watak berubah menjadi karakteristik. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa karakteristik adalah mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Karakteristik siswa merupakan pencerminan pola kelakuan dan kemampuan hasil dari pembawaan dan lingkungan sosial sehingga menentukan pola dari kegiatan aktivitas. Kemudian berikutnya ada manfaat memahami karakter anak didik. Banyak manfaat yang akan diperoleh oleh guru maupun peserta didik jika saling mengenal karakteristik masing-masing. Bagi peserta didik, mereka akan mendapat pelayanan prima, perlakuan yang adil, tidak ada diskriminasi, merasakan bimbingan yang maksimal, dan menyelesaikan masalah anak didik dengan memperhatikan karakternya. Bagi guru, manfaat mengenal dan memahami karakter peserta didik ada beberapa. Yang pertama ini, guru akan dapat memetakan kondisi peserta didik sesuai dengan karakternya masing-masing. Kemudian, guru dapat memberikan pelayanan prima dan memberi tugas sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan peserta didiknya. Berikut, guru dapat mengembangkan potensi yang dimiliki mereka berupa minat, bakat, dan kegemarannya, berusaha menekan potensi negatif yang mungkin muncul dari karakter anak didik yang tidak baik yang dimilikinya. Nah, setiap peserta didik ini memiliki karakter dan gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagian dari peserta didik memiliki otak yang mampu menyerap banyak informasi sekaligus. Namun ada juga yang hanya mampu menyerap dan memproses info sedikit demi sedikit. Ada yang mampu menyimpan dan mengeluarkan kembali informasi dalam otak dengan cepat. Nah, sementara ada yang melakukan hal tersebut dengan lambat. Disadari atau tidak, banyak peserta didik yang merasa terluka secara emosional, merasa gagal, dan tidak berarti ketika harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak bisa memenuhi harapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, cara memahami karakter anak didik. Di sini, guru merupakan pemegang peran yang amat sentral dalam proses pendidikan. Upaya meningkatkan profesionalisme para pendidik adalah suatu keniscayaan. Guru harus mendapatkan program-program pelatihan secara tersistem agar tetap memiliki profesionalisme yang tinggi dan siap melakukan adopsi inovasi. Guru juga harus mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan yang layak atas pengabdian dan jasanya, sehingga setiap inovasi dan pembaruan dalam bidang pendidikan dapat diterima dan dijalani dengan baik. Untuk mengenal dan memahami peserta didik, guru hendaknya dibekali dengan ilmu psikologi pendidikan, ilmu psikologi belajar, dan ilmu psikologi perkembangan, serta ilmu kesulitas anak dalam belajar. Ilmu tersebut terdapat konsep-konsep dasar tentang perkembangan kejiwaan peserta didik yang sangat membantu guru dalam mendampingi mereka. Disiplin ilmu ini sudah mulai dilupakan atau kurang diperhatikan guru sehingga kesulitan demi kesulitan dialami guru ketika berhadapan dengan peserta didik.
Banyak masalah yang dihadapi peserta didik yang tidak terlalu berat, tetapi karena kurang tepatnya pendekatan dan terapi yang digunakan guru dalam menyelesaikan masalah itu, hal ini tidak menghasilkan penyelesaian secara tuntas dan masalah itu tetap menyelimuti peserta didik yang memberatkan langkah dalam meraih cita-cita. Selanjutnya akan dibahas. Ibu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai manfaat dan juga cara-cara mengenal karakteristik dari peserta didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik peserta didik juga, namun bedanya adalah di sini bagaimana sih cara kita mengenal karakteristik peserta didik itu dengan cara-cara yang praktis, simple, dan yang biasa kita seorang pengajar gunakan. Nah, yang pertama itu kita bisa mengenal dari kemampuan awal. Nah, kalau dari kemampuan awal ini, contohnya ketika kita baru pertama kali masuk di dalam kelas itu, otomatis kita dapat melihat bagaimana perilaku siswa tersebut. Misalkan kita masuk, siswa tersebut ada yang masih berbicara, ada juga yang langsung diam, ada juga yang masih ribut dengan teman-teman lainnya. Nah, itu dari situ kita bisa melihat karakter seorang siswa tersebut. Nah, yang kedua itu adalah bakat, yang mana kita ketahui bakat ini adalah suatu kemampuan khusus yang biasanya dimiliki oleh tiap-tiap orang. Dari bakat ini juga kita bisa dapat menilai karakteristik peserta. Contohnya, ini dalam lingkup kita sebagai pengajar SMK, contohnya itu adalah ketika kita melakukan materi, kita memaparkan materi tentang gambar teknik, dan kita menyuruh seorang siswa ini untuk menggambar, ternyata ada salah satu siswa yang tanpa kita instruksikan lebih detail, tanpa kita minta atau kita gambarkan bagaimana sih gambar teknik, ternyata dia sudah mampu di situ untuk mengerjakannya, baik dari visual yang dia buat, dari gambar-gambar yang dia buat itu sangat sudah luar biasa tanpa kita bersusah payah untuk menjelaskannya. Nah, dari situ kita dapat menilai bahwa ternyata peserta didik ini memiliki bakat di dalam bidang seni, dan kita tahu bahwa karakteristik dari seorang yang menyukai seni itu seperti apa. Nah, selanjutnya itu biasanya adalah motivasi. Nah, dari motivasi ini juga kita biasanya tahu nih siswa ini sebenarnya semangat untuk belajarnya itu seperti apa gitu. Biasanya motivasinya ketika seorang siswa ini berkata bahwa dia belajar untuk menggapai cita-citanya atau untuk mendaftar di fakultas di di perguruan tinggi negeri yang dia minati. Makanya di situ dia aku ingin masuk PTN ini, otomatis aku akan belajar lebih keras lagi di sini. Nah, seperti itu kita bisa menilai karakteristik seorang siswa itu, ternyata dia lebih semangat, ternyata dia mempunyai motivasi yang lebih tinggi ketimbang, atau ada juga siswa yang biasanya belajar saja tanpa ada tujuan. Nah, berarti di situ dia belum menemukan motivasi dia untuk belajar itu seperti apa sih. Nah, di sini juga sebagai acuan untuk kita seorang peserta didik, bagaimana kita bisa memberikan motivasi kepada peserta didik itu sendiri. Nah, yang keempat itu ada gaya belajar. Nah, dari gaya belajar ini kita juga bisa dapat menilai nih bagaimana karakteristik peserta didik kita. Contohnya gaya belajar kalau di SMK itu khususnya dalam bangunan itu adalah kita seringkali memberikan teori tanpa adanya praktek. Dan ternyata ada siswa yang tidak bisa memahami itu. Kita menjelaskan tentang ini nih penggunaan alat ukur, ini penggunaan aplikasi menggambar. Kita hanya memberikan suatu teori, namun tidak adanya praktek, ternyata siswa tersebut tidak bisa memahaminya. Tidak kita berikan ulang-ulang secara ulang pun tetap tidak bisa, karena gaya belajar dia ternyata bukan itu. Gaya belajar itu banyak sekali, yaitu bisa dengan visual, kita bisa memberikan gambaran kepada mereka, atau juga dari audio. Audio itu seperti kita menjelaskan juga, itu salah satu contoh dari audio, dan juga bisa dari praktek. Kebanyakan siswa-siswa itu juga dia harus praktek dulu, supaya dia
bisa mengerti apa yang sebenarnya dia pelajari seperti itu. Nah, dari sini kita juga bisa melihat karakteristik peserta tersebut. Jadi ini juga sebenarnya karakteristik peserta ini bisa kita gunakan untuk bagaimana sih cara belajar mereka, cara kita mengajar mereka agar mereka lebih paham atas penjelasan kita. Nah, dari sini kita bisa menggunakan melihat dari karakteristik ini. Nah, dan yang terakhir itu kesulitan belajar. Ini sebenarnya kurang lebih dari gaya belajar juga. Kesulitan belajar itu dia memang tidak bisa memahami dari teori yang kita sampaikan, tetapi ada juga, ini contoh kecilnya, ini saya itu sebenarnya tidak terlalu suka praktek karena saya lebih suka berteori-teori, jadi kesulitan kalau seorang guru atau pengajar saya itu memberikan suatu langsung praktek tanpa dia menjelaskan atau dia menjelaskan sambil mempraktekkan, itu sebenarnya saya sedikit kesulitan karena saya tipe yang harus mendengarkan terlebih dahulu, tipe yang selalu memahami dari teori-teori yang nantinya akan saya baca ulang ketimbang saya harus melihat guru itu mempraktekkan secara langsung. Nah, jadi itu bisa menjadi penilaian karakteristik peserta didik juga untuk kita sebagai calon-calon pengajar seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari karakteristik peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan yang mana di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, Fikri. Ya, baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan nih. Fikri ke-mute. Nah, jadi pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses penempatan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Selanjutnya, ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal. Pada organisme ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada faktor sebelum lahir atau contohnya sebagai berikut: kekurangan gizi, nutrisi, atau infeksi bakteri. Yang kedua ada faktor saat kelahiran atau pendarahan pada kepala bayi. Yang ketiga ada faktor sesudah lahir atau pengalaman traumatik pada kepala. Yang selanjutnya ada faktor fisiologis atau contohnya sebagai ditinggal ibu atau ayahnya, Bu. Yang selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya, Stephen. Baik, terima kasih ya, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas faktor internal dan faktor nomor satu, faktor internal dan merupakan faktor bawaan lahir Didik ini saya bahas terlebih dahulu dari perkembangannya, Bu. Baik, untuk perkembangan peserta didik sendiri atau perkembangan seorang manusia, itu contohnya mungkin tadi teman-teman kelompok lain sudah menjelaskan apa perkembangan dan bagaimana sistem-sistemnya. Di sini kami mengambil contoh kecilnya saja. Ketika seorang anak lahir, dia tidak dilahirkan dengan perlengkapan yang sudah sempurna. Contohnya ketika lahir kita belum bisa berpikir lebih luas, belum bisa berjalan,
ada proses-prosesnya di dalam perkembangan seorang manusia. Nah, berbeda dengan makhluk lain, seperti contohnya itu ayam. Nah, kalau ayam itu dalam hitungan jam, dia kalau melahirkan anaknya itu sudah bisa berjalan dan juga mematuk makanan. Ada juga hewan dalam hitungan minggu telah dapat mencari makanannya sendiri, seperti itu. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Stephen. Melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan. Faktor internal merupakan faktor bawaan yang dibawa sejak lahir dan diasah melalui pengalaman. Sedangkan di antaranya faktor jasmani yang meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh. Faktor psikologis yang meliputi inteligensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. Dan faktor kelelahan. Untuk faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar individu, artinya faktor yang mempengaruhi siswa memilih program, misalnya memilih program pendidikan teknik bangunan, dipengaruhi oleh faktor dari luar diri atau individu. Faktor internal terdiri dari faktor keluarga yang meliputi cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan, ekonomi, keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Faktor sekolah yang meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Faktor masyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat menjadi masa teman bergaul dan bentuk kehidupan di masyarakat. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Sri Wahyuni. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang sudah membantu memaparkan hasil diskusi kita pada kali ini. Mungkin itu saja dari kelompok 4, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan juga kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat sesuai arahan dari dosen kita. Mungkin pertanyaan untuk kelompok kami juga kami batasi hanya 2 orang penanya saja. Baik, saya mulai ya, Bu. Suara saya terdengar nggak, Bu? Aman. Baik, selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut dalam Zoom kita pada hari ini, dan juga khususnya buat Ibu, terima kasih karena sudah diberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 2. Nah, di kelompok 2 ini terdiri dari 4 anggota, yaitu salah satunya saya sendiri, nama saya Nathanael Yanuar Sustianto. Lalu yang kedua ada Kak Riris Nadia, ketiga ada Nurdin, dan keempat itu ada Bonardo. Nah, masuk dalam presentasi kami mengambil judul yang tentang menjelaskan dan memahami karakteristik dan konsep pertumbuhan, perkembangan, dan perbedaan individual. Nah, kami di sini ada ide-ide pokok yang akan kami bahas, yaitu pertama itu ada pengertian.
Pengertian ini tentang pertumbuhan, perkembangan, dan peserta didik. Lalu ada karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada aspek pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Lalu perbedaan individual peserta didik, dan yang terakhir itu ada faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan peserta didik. Nah, masuk dalam pembahasan pertama ini tentang pengertian. Sebelumnya saya akan serahkan kepada teman saya itu Kak Riris. Nah, baik, izin Bu. Sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik peserta didik. Sebelumnya mulai dari kelompok pertama sampai kelompok yang terakhir sudah menjelaskan. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik peserta didik. Sebelumnya kita akan membahas tentang apa sih itu karakteristik. Nah, karakteristik itu berasal dari kata karakter, di mana yang artinya ciri, tabiat, atau watak, atau kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakteristik peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita ataupun tujuan. Dan selanjutnya, di sini ada beberapa aspek karakteristik peserta didik, mulai dari fisik, Bisa minta tolong kognitif, dibesarkan emosi. nggak, Riris? Mungkin ditutup kolom yang itunya ya, biar langsung ya seperti ini. Oke, good. Baik Bu. Di sini kita membahas tentang aspek karakteristik mulai dari bentuk fisik, kognitif, emosi, sosial, moral, dan religius. Adapun juga karakteristik tentang mulai dari etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan, ataupun kemampuan awal. Mungkin kelompok yang Sabrina atau Sri sudah menjelaskan, dan saya lanjut. Tentang pengertian dan pertumbuhan. Ini sudah dijelaskan, mungkin sedikit saja yang dapat saya jelaskan, yaitu tentang pertumbuhan adalah proses perubahan progresif yang bersifat kuantitatif dan yang terjadi pada aspek fisik. Contoh pertumbuhannya itu pada bayi sepertinya munculnya gigi baru, bertambahnya tinggi badan, dan bertambahnya panjang rambut. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan prosesif yang bersifat kualitatif, fungsional, dan yang terjadi pada aspek fisik dan psikis. Contoh perkembangannya yaitu munculnya kemampuan berdiri dan berjalan, semakin meningkatnya kemampuan berbicara, berimajinasi, dan berpikir, serta berbicara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bernardo. Baik, saya lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Menurut Santrok, pada tahun 1992 mengatakan banyak aspek yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Para ahli genetik menaruh minat yang sangat besar untuk mengetahui dengan pasti tentang variasi karakteristik yang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Kecerdasan dan temperamen merupakan aspek-aspek yang paling banyak ditelaah yang dalam perkembangannya dipengaruhi oleh keturunan. Selanjutnya, antara lain yang pertama itu adalah pertumbuhan fisik. Secara langsung, pertumbuhan fisik seorang anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan fungsi fisik akan mempengaruhi bagaimana anak itu memandang dirinya sendiri, bagaimana ia memandang orang lain. Kemudian yang kedua, kecerdasan ataupun intelek. Intelek merupakan kata lain pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otak. Karena pikir pada dasarnya menunjukkan fungsi otak. Maka pertumbuhan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir. Dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsi
fungsinya secara baik. Yang selanjutnya terakhir, temperamen ataupun emosi. Temperamen adalah gaya atau perilaku karakteristik individu dalam merespon. Ahli-ahli perkembangan sangat tertarik mengenai temperamen bayi. Sebagian bayi yang sangat aktif menggerak-gerakkan tangan, kaki, dan mulutnya sangat keras. Sebagian lagi lebih tenang. Sebagian anak juga menjelai lingkungannya dengan giat pada waktu yang lama dan sebagian lagi tidak demikian. Sebagian bayi merespon orang lain dengan hangat, sebagian lagi pasif dan acuh tidak acuh. Gaya-gaya perilaku tersebut di atas menunjukkan temperamen seseorang. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mutadin. Ya, saya lanjutkan perbedaan individu dalam peserta didik. Makna dalam perbedaan dan perbedaan individual menurut Lindgren pada tahun 1980 yaitu menyangkut variasi dan terjadi baik variasi pada aspek fisik maupun fisiologis. Dari pembahasan yang berhubungan dengan individu terdapat dua fakta yang menonjol, yaitu yang pertama, semua dari manusia yaitu mempunyai kesamaan dalam pola perkembangan. Yang kedua, warisan manusia secara biologis dan sosial tiap-tiap individu yaitu mempunyai dalam kecenderungan dalam suatu hal yang berbeda. Yang dilanjutkan oleh rekan saya, Nathanael. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya itu tentang faktor yang berpengaruh pada perkembangan peserta didik. Faktor-faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu pertama ada kondisi fisik dan kondisi psikis. Baik, kondisi fisik itu adalah berupa gen atau sifat bawaan, mungkin kemampuan bawaan yang didapat dari orang tua yang memiliki pengaruh kepada perkembangan individu secara fisik, kognitif, serta emosi. Riwayat keluarga dengan penyakit atau gangguan tertentu dapat turun pada individu sehingga individu kemungkinan besar memiliki penyakit atau gangguan yang sama. Lalu itu ada kondisi psikis. Kondisi psikis itu adalah kondisi fisik dan psikis itu hampir sama, yang sangat berkaitan. Lama perkembangan individu menyangkut aspek fisik, intelektual yaitu kognitif dan bahasa, serta emosi dan sosial moral. Kondisi fisik yang tidak sempurna atau cacat juga berkaitan dengan persepsi individu terhadap kemampuan dirinya. Begitupun ketidakmampuan intelektual dapat disebabkan karena kerusakan sistem saraf, kerusakan otak atau mengalami retardasi mental. Lalu yang kedua itu adalah faktor eksternal. Pertama itu adalah lingkungan fisik. Lingkungan ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi atau kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah yang meliputi ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Semua kondisi ini sangat berpengaruh bagaimana individu dapat menjalankan proses kehidupannya. Lalu yang terakhir adalah lingkungan non-fisik. Faktor non-fisik meliputi berbagai macam komponen, yaitu keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Beberapa faktor berkenaan dengan faktor non-fisik, seperti stimulasi motivasi dalam mempelajari sesuatu, serta pola asuh dari kasih sayang dari orang tua. Baik, slide selanjutnya. Baik, sampai di sini saja presentasi dari kelompok 2. Jika ada tambahan atau tanggapan dari teman-teman ataupun dari Ibu, atau ada pertanyaan juga dari kalian, kami persilakan, dan kami akan membuka sesi tanya jawab ini sebanyak 2 pertanyaan. Oke, bisa dikasih applause buat temennya semuanya. Oke, so far semuanya keren-keren ya. Saya nggak nyangka. Saya pikir anak yang lebih pendidikan tapi lebih ke teknik, biasanya kan susah ngomong. Ternyata kalian enak-enak ngomongnya, bagus-bagus. Yang perempuan dan laki-lakinya juga hampir semuanya lancar ya presentasi. Jangan-jangan bakat terpendamnya memang suka
bicara ya, suka ngomong. Untuk evaluasi saya, review saya dari tugas semuanya, PPT-nya semuanya kreatif. Terus tadi saya mau tanya di kelompoknya Walnut itu tadi ya, Berkat, Ruslan, Edi, semuanya presentasi nggak? Kok saya tadi lupa ya? Yang saya Not aja yang saya ingat sama Berkat ya. Yang Ruslan sama Edi ada presentasi nggak? Semua ada, Bu. Semuanya, Bu. Oke. Berarti tadi kelewat saya. Oke, saya anggap semuanya kerja ya. Kalau ada yang nggak kerja boleh diinfo ke saya karena mungkin kalian nggak setuju nilainya sama. Oh, saya yang kerja kok dia nggak kerja gitu. Ya, silakan. Oke. Di kolom chat sih belum ada pertanyaan. Jadi silakan kalau nanti yang terpikirkannya setelah selesai kuliahnya boleh di ini ya, di WhatsApp grup. Hari ini pertemuan kedua ya Nika ya? Iya Ibu, pertemuan kedua. Nah, saya tadi ada kelompok bilang pertemuan ketiga, diakselerasi, dipercepat. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu perkuliahan ini, pertemuan kedua. Terima kasih buat semuanya.